Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengan Bung Risma di sini. Dan rekan-rekan sekalian, pada video kali ini saya ingin membahas mengenai PSSI yang sampai video ini dibuat belum juga menentukan siapa pelatih baru untuk timnas Indonesia. Tetapi dalam hal ini saya ingin menyampaikan bahwa memang benar jangan tergesa-gesa untuk memilih pelatih timnas Indonesia yang baru, dan di satu sisi juga jangan sampai lagi keliru dalam memilih pelatih timnas yang baru. Cukuplah Patrick Kluivert menjadi pelajaran bagi PSSI bahwa nama besar saja tidak cukup untuk menjadi modal menangani tim yang sangat-sangat penuh antusiasme seperti timnas Indonesia. Bahwa Patrick Kluivert adalah seorang legenda sepak bola dari Belanda, ya kita akui itu, tetapi jangan lupakan juga bahwa karir kepelatihan dari Patrick Kluivert tidak bagus, sehingga wajar kalau kemudian publik bereaksi keras ketika nama Patrick Kluivert yang dimunculkan untuk menggantikan Sintayong. Dan saya melihat bahwa sebenarnya PSSI bisa saja mencegah hal ini kalau misalnya PSSI belajar dari kejadian Arab Saudi dan Korea Selatan. Ya, dua raksasa Asia ini sangat tidak tampil sesuai ekspektasi ketika mereka ditangani dua nama besar. Arab Saudi ditangani oleh Roberto Mancini dan Korea Selatan ditangani oleh Jurgen Klinsmann. Siapa yang meragukan Roberto Mancini dan Jurgen Klinsmann? Ya, Roberto Mancini adalah pemenang Scudetto bersama Inter Milan, memenangkan gelar juara Liga Inggris yang dramatis bersama Manchester City, bahkan meraih gelar juara Piala Eropa bersama Italia. Tetapi lihat ketika Mancini menangani Arab Saudi, tidak tampil sesuai ekspektasi. Bahkan Mancini bersama Arab Saudi ditahan imbang di Jeddah oleh timnas Indonesia era Sintayong. Kemudian Jurgen Klinsmann, ya, walaupun karir kepelatihannya tidak sebagus Mancini, tetapi penampilan impresif Jerman di Piala Dunia 2006 dianggap sebagai salah satu fondasi kebangkitan sepak bola Jerman, karena setelah itu Jerman relatif selalu tampil bagus dengan kerangka sepak bola yang dibawa oleh Jurgen Klinsmann. Jadi ini adalah sebuah pelajaran bahwa nama besar saja tidak cukup untuk menangani timnas Indonesia. Sintayong itu namanya mungkin tidak sebesar Roberto Mancini dan Jurgen Klinsmann, tetapi itu adalah sosok yang rasanya pas untuk menangani timnas Indonesia. Dia dari Asia, dari Korea Selatan, dia paham sepak bola Asia, dan pendekatannya dalam membangun tim menurut saya sangat tepat. Kita lihat di turnamen perdananya di Piala AFF, bagaimana Sintayong memotong generasi, ya, lalu kemudian keputusannya untuk berani memegang 3 level usia timnas sekaligus, menurut saya menjadi langkah cerdas, karena dengan dia memegang 3 level usia timnas, artinya Sintayong lebih mudah untuk mengontrol tim. Dia paham siapa pemain yang harus dipromosikan ke timnas senior, dan benar-benar pemain-pemain yang relatif usianya masih muda ini menjadi fondasi kekuatan tim di masa depan. Bayangkan kalau kita lihat ya, di Piala Asia 2023, Indonesia tampil di Piala Asia dengan rataan usia skuad termuda, ya. Jadi dengan rataan pemain dengan usia yang masih muda seperti itu pun, Indonesia masih bisa membuat sejarah lolos ke babak 16 besar Piala Asia. Bayangkan pemain-pemain ini 4 tahun kemudian di 2027 mereka sudah lebih matang, sudah lebih dewasa. Karena apa? Karena sedari awal sudah disiapkan oleh Sintayong. Jadi ini adalah pendekatan yang datang dari seorang pelatih yang memahami tim, paham dengan karakter sepak bola Asia, dan ingat, namanya tidak sebesar legenda-legenda sepak bola. Tetapi lihatlah hasil yang dicatat oleh Sintayong bersama timnas Indonesia. Sejumlah catatan bersejarah, ranking FIFA kita naik terus, ya. Terus kemudian Piala Asia U23, Indonesia membuat sejarah, tampil pertama kali di sana dan langsung lolos ke semifinal. Jadi semoga PSSI belajar agar jangan sampai lagi mengulangi kesalahan. Jangan memilih pelatih timnas hanya bermodalkan nama besar. Harus betul-betul dilihat rekam jejak kepelatihannya,
karakter kepelatihannya apakah cocok dengan kebutuhan timnas Indonesia. Sekali lagi, semoga PSSI belajar dari kejadian ini, jangan sampai mengulangi kesalahan, karena kegagalan lolos ke Piala Dunia kemarin bukan hanya kegagalan timnas Indonesia, bukan hanya kegagalan organisasi, tetapi itu adalah kesedihan bagi ratusan juta masyarakat Indonesia. PSSI harus menyadari itu. Salam sepak bola.